Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Makassar, Labam, Ablam, saya salah nyebutnya nasihat. Judul yang kita angkat kali ini adalah dunia ini sebetulnya penjaramu. Selama kau masih terpenjara, kau enggak akan bisa ibadahmu sampai ke hadirat Allah. Saya pakai peraga ala kadarnya ya, sekedar biar bisa nunjukkan kepada orang-orang bodoh di luar sana ya. Orang bodoh apa tolol? Tolol ya, goblok apa tolol? Ya goblok ya, tolol ya, bodoh ya. Ketika kau beribadah memakai akal, kau enggak mungkin bisa keluar akal, itu hukum ya. Nabi sampaikan ya, dunia ini adalah surganya orang kafir. Karena apa? Orang kafir, orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak mau menuhankan Allah ya, atau orang-orang sesat, mereka akan menjadikan dunia sebagai tujuan supaya kaya, supaya sukses, supaya jadi pejabat, supaya jadi ganteng, supaya jadi dan sebagainya. Tetapi kata Nabi, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Loh, sangat berbeda jauh ya. Antara kafir sama beriman itu jauh sekali bedanya. Tapi sekarang banyak orang-orang beriman yang KW. Dikira orang beriman kan yakin sama Allah. Ya kan? Di luar kan itu ya. Percaya sama Allah, betul gak? Ini orang yang ngaku beriman. Hampir seluruhnya orang yang ngaku beriman ini. Kafir semua itu. Mr. TM yang bilang loh ya. Sebarkan ya. Biar ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib yang ngomong beriman. Kebanyakan mereka masih kafir. Kebanyakan. Iman itu baca surah 52. Yaitu mereka yang telah mendapatkan baiat nur kitab dan nur iman. Jadi bukan percaya. Ada satu kisah seorang pemuda Badui menghadap Rasulullah Muhammad. Jarak dekat ini. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri. Dan iman belum masuk dalam dirimu. Ini hadis populer, gak usah dibantah ya. Saya tanya, apakah pemuda Badui tadi yakin sama Nabi? Percaya sama Nabi? Melihat Nabi? Jarak dekat? Face to face? Mata ketemu mata? Jelas ya? Tapi kata Nabi, itu semua ya, kau yakin, kau percaya, kau melihat jarak dekat. Tapi masalahnya adalah iman belum masuk dalam dirimu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang tadi ya, mulai ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib dan manusia-manusia tolol di luar ya, yang tidak menurut standar iman ya dan Islam ya. Saya tanya, apakah mereka yakin sama Nabi? Yakin, gitu. Percaya sama Nabi? Percaya, ya enggak? Apakah mereka telah dimasukkan nur iman? Ya bahasa Nabi tadi, dimasukkan. Dan silakan cek ya, seluruh isi di dalam mushaf Quran,
Iman itu letaknya di mana Pak Madi? Di kepala apa di kolbu? Saya tanya. Di kolbu. Berarti ini bukan tentang permainan akal ya. Yakin percaya di mana? Di sini ya. Tetapi iman di mana? Di kolbu. Loh, gak nyambung. Walaupun kau percaya, kau yakin, tapi kalau bukannya di sini, gak nyambung. Ada pepatah sufi ya yang terkenal ya. Jaga sembung naik ojek. Enggak nyambung, Jack. Ya, jelas ya. Jadi siapapun mereka yang tidak ketemu dengan metodologi ini, saya bilang gitu, bodoh amat dengan yang lain ya. Belum dibaiat ya, ditanamkan nur iman dan nur kitab, mereka pun belum beriman. Walaupun mereka yakin, apakah sudah beriman? Kalau belum dibaiat, belum ya. Walaupun mereka ulama, nyocot agama, keramat-keramat, apakah mereka beriman? Belum. Jadi inilah yang saya sampaikan ya. Islam telah rusak separah-parahnya. Islam tidak sedang baik-baik saja. Dan sudah nggak ada yang ngerti. Islam itu adalah agama samawi. Taunya agama teori melulu. Di mana-mana orang debat. Yang didebatkan apa? Ya teori. Kalau kau praktekkan, contohnya ya, ini ada larutan penyegar. Ada air putih, tak? Harganya ini lebih mahal daripada bensin. Iya kan? Ya kan? Ini berapa mili itu harganya sudah mahal. Bensin berapa mili segini, mahalan mana? Ini sama bensin. Mahalan bensin, betul ya? Nah, yang kita tahu minuman bening ini kan dulu kan air putih. Kalau pertama kali datang warna begini dan harganya begitu, itu rasanya itu kayak gimana gitu. Karena nggak yakin kalau ini rasanya seperti air putih, betul ya? Itu pasti rasanya kayak gimana? Ada esensnya atau ada apanya begitu. Nah, ini didebatkan orang berupa teori dugaan, keyakinan, kepercayaan yang belum kau alami, itulah sekarang di mana-mana. Islam karena apa? Tidak lewat dimasukkannya nur iman dan nur kitab, maka hanya berupa teori. Ujungnya teori yang tidak bisa dipraktekkan, maka hanya berbuah interpretasi dan retorika. Tidak dari pengalaman konkret, empiris ya. Mohon maaf ini bahasanya orang sini kan taklim ma'rifah sama di luar kan beda ya. Mohon maaf ya, sini kan ya ada otaknya ya, ada ilmiahnya. Kalau di luar kan dalil saja tuh ya. Mohon maaf ya bahasanya empiris dan sebagainya itu. Di luar kan bodoh-bodoh Pak Kora. Dimaklumi Pak Kora ya. Orang bodoh-bodoh tolol-tolol mana ngerti ya. Ini dakwah untuk kita-kita saja ya, bukan untuk orang lain ya. Nah, ketika mereka tidak pernah membuktikan ini dan dipelajari banyak orang, nggak pernah nyoba, itu Pak Kora rasanya seperti Sprite itu. Lihat harganya kan mirip-mirip Sprite, ya kan? Oh itu seperti alkohol itu, hati-hati. Karena apa? Itu untuk membersihkan panas dalammu itu. Termasuk ya kayaknya mungkin mirip-mirip alkohol membersihkan, dalam membersihkan luka sama memberikan ini beda ya. Itu seperti itu seperti ini. Ini didebatkan orang. Kalau kita kan karena tahu cara yang praktek, dia pegang gini. Ya ini rasanya ya. Masya Allah, itu rasanya seperti Sprite. Enggak. Masya Allah, itu rasa seperti anggur putih. Enggak. Masya Allah, itu rasa seperti alkohol. Enggak. Mereka debat. Saya bilang, ini rasanya seperti air putih. Enggak percaya saya, enggak percaya. Mana ada air putih semahal itu? Itu lebih mahal daripada bensin, Masya Allah. Oh, kon gendeng kan ya. Tak kasih tahu, aku yang sudah minum kok enggak percaya. Tak tinggal, enggak ngusung gendeng, betul enggak? Itulah sekarang ya. Islam tuh begini. Begitu. Masya Allah. Kapan kau praktek? Nggak pernah. Oh gendeng kan ya. Dari satu saja sudah kelihatan gendeng ya. Nah coba ini ada
Pak Ilham. Kita belajar syahadat gendeng rame-rame ya. Coba sampai di nalar ya. Yang keras ya, tirukan saya ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang kita bahasa Indonesia ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali aku hanya mengucapkan telah bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan juga. Tidak ada Nabi Muhammad yang aku saksikan. Kecuali hanya mengucapkan dan tidak beneran bersaksi. Ya, rasanya seperti auto gendeng gitu. Enggak, sudah merasa goblok enggak? Kalau belum goblok kita ulang lagi. Ya. Sudah merasa goblok? Saya aja jijik loh dengar suara kayak gitu. Ya. Dan hampir semua ya umat Islam goblok-goblok tolol-tolol ya. Kok mau-mau aja loh. Jelas itu. Mereka ada ilmunya ya, tool untuk ngaji ya. Ada ilmu nahwu sorof, betul nggak Pak Umar? Ilmu nahwu sorof itu untuk membedah grammar. Mana kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat kata kerja, kalimat kemarin, kalimat sekarang, kalimat akan datang. Nah, bersaksi itu masuk fi'il mudhoreh. Jelas, ini ada ilmunya bagi mereka. Itu kalimat kata kerja sedang terjadi, sedang berlangsung. Maka harus ada yang disaksikan, dan kalau ditunjuk mana, itu loh. Ada yang menyaksikan dan bisa menyaksikan. Nah, dari ilmu-ilmunya udah jelas, ilmu nahwu sorof udah jelas. Begitu praktek langsung gendeng. Islam Pak saya, Masya Allah, Islam adalah agama diridhoi, Masya Allah. Tafadhol, barakallah, subhanallah. Ngaji, Masya Allah, di pesantren dan sebagainya. Belajar nahwu, Masya Allah, ya Pak. Naam. Gitu. Ya, tafadhol. Begitu dijak syahadat langsung gendeng. Ya. Dia ngaji puluhan tahun ya, umurnya mungkin sudah sampai 40, 50 tahun, 70 tahun. Begitu syahadat langsung gendeng. Mending enggak usah syahadat gitu. Loh, ini Islam loh. Di mana-mana loh ini. Cerita agama hebat, agama diridhoi ya. Selain Islam adalah kafir kan gitu ya. Begitu dia syahadat, saya langsung lihat loh. Kok langsung gendeng orang ini? Bapak kuliah di mana? Saya master Pak, master manajemen. Oh, begitu Bapak syahadat kok langsung gendeng. Tahu Bapak gini, tahu nggak? Gini loh, otaknya nggak waras ya, nggak pakai otak Bapak itu ya. Dan di mana-mana ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib ya, dan juga jamaahnya ya, Islamnya betul-betul Masya Allah ya. Mulai pakaiannya pakai ini hitam-hitam ya, jidatnya sama hitam. Ahli sholat, ahli apa. Begitu ditanya syahadat, langsung gendeng. Jadi kalau ketemu orang gitu ya, jangan ditanya syahadat. Langsung gendeng dia. Kan kasihan. ODGJ, tahu nggak ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Sekarang nggak boleh bilang orang gila toh. Ya orang gendeng ya. Kan nggak boleh bilang gila, gendeng toh. Orang nggak pakai otak, nggak pakai akal ya. Nggak percaya, ayo kita ulangi lagi ya, ayo ya. Betapa bodohnya orang yang bersyahadat, ayo. Bersyahadat seperti itu loh ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali cuman bacot mengucapkan.
Ya, betul ya? Kalau kita sadar di sini ada nggak disaksikan Pak Kora? Ada dong. Allah ada wujudnya Pak Kora? Ada dong. Nabi Muhammad yang zaman ini ada nggak wujudnya Pak Kora? Jelas toh? Nggak perlu friksi, distorsi, versi. Jelas kok, betul nggak? Wujudnya apa sih? Kriterianya adalah ada yang bisa kau saksikan. Tapi kalau saudara saya di sana, Allah itu ada karena dia maha ada. Hakikatnya kita ini ada, sebetulnya tidak ada. Karena sebetulnya dialah yang maha ada. Kita nggak seperti itu. Kita bilang ada, yang mana wujud Allah? Itu loh. Ada yang ditunjuk, itu enggak? Wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia loh. Jelas ya? Laki-laki, jelas ya? Loh. Kalau saya salah sudah pasti tangkap polisi loh. MUI juga di mana-mana loh, Jatman, itu ulama kayak ustadz loh. Dalil gak ada, semua silakan. Borong kayak bahas ini kan. Lo kan jelas. Saya juga bukan tipe penipu yang bermanis cakap toh. Saya juga kenalkan diri saya, Mr. TM, lagi di Ablam, loh, Makassar, jelas toh. Allah di dunia itu ada wujudnya. Loh, itu wujudnya adalah seorang manusia laki-laki. Kalau saya dibilang sesat, nah tinggal tunjukkan sesatnya di mana. Loh, saya malah menantang loh ini. Iya toh? Kalau saya salah, salahnya di mana dan yang benar bagaimana? Kan gitu. Jadi kita bukan negara yang barbar, bukan. Negara ini negara yang ada hukum undang-undangnya dan ada nalar ilmiahnya, ada ilmu, ada pengetahuan, ada ahli untuk uji materi, kan gitu. Kalau ngomongin dalil silakan bawa dalil, akal atau nakal kan silakan. Karena Allah memang di sifat 20 betul nggak sifatnya wujud? Nah, tahu nggak wujud? Dilihat dengan panca inderamu mata, tahu nggak? Tahu nggak bunyi? Didengar dengan telingamu, betul nggak? Nah, bedanya kau merasakan ya interaksi dengan yang wujud sama yang bunyi gimana? Satu dengan matamu, satu dengan telingamu, betul nggak? Tahu? Jelas ya? Kalau wujud dengan mata ya, kalau bunyi dengan telinga, betul nggak? Kentut bisa kau lihat nggak? Enggak, tapi bisa kau dengar dan kau bau, betul nggak? Nah, wujud bisa kau lihat. Dan betul nggak syahadat itu bersaksi? Loh, ya iya dong wujud. Kalau syahadat kau dengarkan atau syahadat kau ucapkan, itu namanya bacot. Betul nggak? Kecuali kau ganti rame-rame. Aku mengucapkan, itu aku meyakini, nah itu boleh. Fiilnya fiil gak jelas itu, betul nggak? Kalau bersaksi kan fiil mudhari. Kalau meyakini, silakan diganti rame-rame ya. Kepada ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib dan mursyid KW-KW di seluruh dunia, mohon supaya tidak membuat masyarakat atau manusia atau orang awam bingung. Silakan masih ada waktu untuk dirubah syahadatnya ya. Coba diganti aku mengucapkan atau meyakini, betul nggak? Nah, biar fair nanti dikirim usulan, survei mana yang kira-kira cocok untuk masyarakatnya, betul nggak? Jadi jangan bersaksi ya, boleh meyakini. Kalau sudah itu sah, aku meyakini, nggak perlu disaksikan, betul nggak? Aku yakin ya sudah, betul nggak? Atau aku mengucapkan, sah nggak? Sah, cuma bacot, betul nggak? Jangan pakai kata bersaksi, aku malu. Coba ya, ini dekat Pasar Terong ya. Dulu pernah Pasar Terong ada kebakaran, betul nggak? Nah, ketika kebakaran, ya kan banyak orang lihat kebakaran toh. Kemudian polisi ambil beberapa orang jadi saksi, betul nggak? Kira-kira kriterianya polisi ambil sampel orang yang jadi saksi, apakah dia melihat? Apakah dia lebih bisa dijadikan memberikan cerita narasi bagaimana sebab kejadian kebakaran tadi, betul nggak? Kalau orang sudah lewat bisa nggak jadi saksi? Pak, tadi lihat kebakaran? Iya Pak, saya barusan datang. Oke, jadi saksi. Nggak mungkin lah, iya kan?
Jadi orang yang dipakai sebagai saksi adalah orang yang tahu sebab-sebabnya, gitu. Awal kejadiannya, siapa aja di situ, menggambarkan TKP, ya kan? Iya enggak? Nah, waktu di sidang Pak Kora dihadirkan sebagai saksi, Pak ya. Jawab Pak Kora, iya Pak, itu. Ya keras. Iya Pak. Nah, Pak Kora melihat dengan mata kepala sendiri, Pak. Kejadian Pasar Terong itu, kejadian kebakaran kemarin. Oh iya Pak, loh kan enak. Nah, habis itu ditanya Pak Kora itu awalnya kenapa kebakaran itu? Dari misalkan ya ada orang nyalakan petasan, main-main anak kecil ya. Dia bisa cerita tuh enggak? Berarti saksi itu adalah orang yang melihat dan dalam ikrar sumpah dan dia tahu sebab kejadian. Nah, iya kan? Iya enggak? Sekali lagi, dia melihat dan dalam ikrar sumpah, betul enggak? Makanya pertama ditanya dulu, melihat dengan mata kepala sendiri dalam keadaan sadar. Nah itu ya, jelas ya. Tapi kalau tiba-tiba Pak Kora bilang, oh tidak Pak, saya cuma mengucapkan bersaksi. Kan katanya orang-orang, katanya ulama, saya suruh bilang bersaksi, bersaksi aja Pak. Saya daripada bengong Pak, main kartu, main gaplek. Kang Sahadat, ayo kita bersaksi yuk. Loh, kok cuma mengucapkan? Iya, katanya ulama. Saksi palsu enggak ini? Di pengadilan manusia, pidana enggak itu? Pidana. Kalau kau sengaja jadi saksi palsu, pidana, betul enggak? Kira-kira Tuhan marah enggak dengan saksi palsu? Makanya ya, kalau ada ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib merasa benar di zaman ini, Islam sedang baik-baik saja, berarti goblok mereka. Di mana sudah terjadi kegoblokan di mana-mana, tak bilang gendeng ODGJ, dan nggak ada yang bisa membantah. Keluarkan kayak teori pembanding itu enggak? Mereka goblok, tapi yakin, tapi nggak berani membantah teori saya, kan gitu. Baru sudah goblok nggak pakai akal ini, nggak pakai gaya, nggak pakai cara, nggak pakai apa-apa itu, cuman yakin aja. Ya kan? Waktu cepat juga ya waktunya. Nah, sebetulnya ya, kau bersaksi akan wujud Allah dan Rasulullah min anfusikum itu adalah kau bersaksi akan jembatannya. Antara Allah yang di ars dan Allah yang di dunia. Kau enggak akan bersaksi akan Allah yang di ars sebelum bersaksi akan Allah yang di dunia. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jika Allah kirimkan utusan, berarti Allah di sini enggak? Enggak, namanya ada utusan, betul enggak? Berarti Allah bisa berhubungan langsung denganmu enggak? Enggak. Makanya lewat utusan. Bukan berarti menggugurkan kemahakuasaan Allah, tidak. Itu sistem. Namanya beda frekuensi, beda dimensi, nggak bisa ketemu. Kalau kau cari ya radio FM di gelombang AM, di frekuensi AM, ketemu nggak? Ya enggak, beda frekuensi. Itu ilmiah, makanya jangan bedakan kuasa-kuasa Tuhan, bukan ya. Ini konteksnya beda. Ngeyel aja ya. Jadi Allah memakai Rasul adalah membawa tali sambungan wasilah. Ini loh, Allah tetap di ars kan dia bilang Malik Yaumiddin. Kan di Al-Fatihah tetap itu kau baca, betul enggak? Nah, raja di mana? Di akhirat tertinggi. Nah, kalau misalkan raja akhirat turun ke dunia, bagaimana dunia? Amblas. Betul enggak? Kalau Allah mau bisa, tapi amblas dirimu. Contohnya, Allah bisa enggak membuat dunia ini kiamat? Ya sangat bisa, kenapa enggak dibikin? Itulah kerahman-rahiman Allah, betul enggak? Jangan kau eker-eker, kau duga-duga kau sangka, berarti Allah kok terbatas. Bukan gitu konteksnya. Ya. Nah, Allah yang di Malik Yaumiddin ada membawa tali sambungan wasilah. Nah, ini loh. Dibawa oleh Rasul ini di dunia. Nah, ini loh. Maka ini terlihat gak oleh manusia di sini? Nurnya Allah terlihat gak oleh manusia di sini? Yang terlihat siapa? Pembawanya blok, jelas. Maka betul gak? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku saksikan.
kecuali Allah. Tapi lewat ini, betul nggak? Dan nggak cuma satu kalimat doa, itu syahadat pasti 2 kalimat. Wa asyhadu anna Muhammad yang Rasulullah. Sebenarnya kalau sajikan Muhammadnya apa Rasul min anfusikumnya? Rasul min anfusikum. Tapi karena zaman itu adalah Nabi Muhammad adalah pembawa daripada Rasul min anfusikum, maka kau sajikan pasti lewat wadahnya. Kalau kau ya minum air penyegar ya, tujuanmu larutan air penyegar. Tapi karena larutan itu di dalam wadahnya botol ini, maka kau pasti interaksi juga dengan botolnya, betul gak? Betul gak? Kalau tujuanmu adalah air yang di dalamnya ini, dan air itu melempati wadah botol ini, maka pasti yang kau kontak pertama dulu adalah otomatis dengan botolnya, betul gak? Jika tujuanmu adalah Rasulun min anfusikum, yang Rasulun min anfusikum menempati wadah zahir seorang manusia, maka kamu pun pasti berhubungan juga dengan manusianya, betul gak? Nah, betul gak syahadat dulu? Wa asyhadu anna Isa Rasulullah, Musa Rasulullah, betul? Berarti disaksikan Nabi Isanya, Nabi Musa, Nabi Muhammadnya atau Rasulun min anfusikumnya? Rasulun min anfusikum. Nah, itulah sebetulnya pintu keluar dirimu dari penjaramu. Karena apa? Di balik ini betul nggak ada nur yang menuju Allah Ta'ala? Betul nggak? Ada nggak sambungan dari manusia ini dengan Allah? Dan Allah kepada manusia? Ada. Wasilah itu seumpama tali penghubung, yang satu tali ujungnya aku pegang Allah, yang satu ujung yang lain dipegang oleh kekasihku atau utusanku. Jelas? Maka jika ini adalah penjara ya, kau di dunia terpenjara oleh apa sih? Akal dan panca inderamu. Maka padahal kau adalah roh sebetulnya ya, tapi terpenjara oleh akal dan panca indera. Maka yang keluar dari akal dan panca inderamu siapa? Rohmu nantinya. Makanya kau harus ketemu dulu guru roh. Yang sebetulnya dia adalah ini juga. Dan khalifahnya ini. Yang ditugaskan untuk juru selamat manusia yang terpenjara di neraka. Ini nerakamu blok-blok kok malah happy-happy. Alah, orang goblok gitu ya. Di neraka malah senang-senang, betul gak? Setan itu musuhmu juga bukan malah, bro. Siapa kamu? Setan. Ah, kau teman kau ya. Bukan malah berteman sama iblis. Wah, kau itu ya. Jelas gak? Gayanya kau membaca kitab, setan adalah musuhmu yang nyata. Ya gak setan? Kamu kata musuh saya? Enggak katanya. Ya gak? Goblok gak itu? Ini penjaramu, ini nerakamu. Harusnya kau keluar dari penjara. Nah, rohmu diaktifasi dulu, makanya dibaiat. Dan ngikutin ini tuh sret, terus itu sret. Karena apa? Satu, rohmu nanti ditanamkan nur iman dan nur kitab. As-Surah 52. Datang dari mana nur kitab dan nur iman? Datang dari sisi Allah. Maka di mana dia akan kembali? Kepada sisi Allah Ta'ala. Kau merambat lewat jalan cahayanya. Dibimbing oleh siapa? Guru cahayanya. Sampai kepada siapa? Sumber cahayanya. Kan gini aja kau. Seret, ikuti gurumu aja tuh, seret itu. Nah ini ada gambaran ya, karena kita ngadepi masyarakat yang tolol-tolol, goblok-goblok ya. Islam-Islam yang goblok-goblok, ODGJ semua loh. Konteks ini loh ya, loh saya fair-fair aja. Ini penjaramu ya, kau terpenjara oleh panca indera dan akal. Batasnya dunia nggak ada, di langit biru nggak ada. Kau cari ujungnya langit biru nggak ada. Tapi begitu kau tertidur, hilang nggak duniamu? Berarti batasnya dunia di mana? Batas akal sadarmu. Nah, ini ada manusianya. Nah, ya terpenjara oleh ini panca indera dan akalmu. Ini ada manusianya di dalamnya. Nah, padahal roh harusnya kembali kepada yang maha roh, betul nggak? Kutiupkan sebagian rohku. Nah itulah yang harus ada pertanggungjawaban. Yang kembali akalnya apa rohnya? Jasmaninya apa rohnya? Nah kan? Bagaimana kau akan kembali yang terpenjara begini? Betul? Maka sebetulnya kau harus keluar dari penjara panca indera dan akalmu. Dan sekolahnya hanya di sini ya. Bukan di dalam ini, malah tujuan kau enak-enak di dalam kandang. Wah goblok kau itu.
Nah, ketika ini terbuka ya, terbukanya lewat apa? Dibebaskan kau dari panca indera dan akal. Nah, kata Allah ya, dunia itu memakai sistem berpasang-pasangan, betul nggak? Ada siang malam, betul nggak? Dan dunia adalah bagi orang berakal, betul nggak? Sedangkan roh bagi apa? Bagi rohani. Akhirat bagi rohani. Maka kau bebaskanlah dirimu dari kutub kanan dan kiri. Itulah kuncinya. Kau hanya nol. Karena kau sedang berhubungan dengan Allah. Bukan dengan besar, kuasa, Rahman Rahim. Enggak ada itu. Cari di Quran itu. Enggak ada. Allah benar. Ada enggak? Ayo. Allah benar enggak? Enggak ada. Baca di Qurannya. Allah kuasa. Ada enggak? Enggak ada. Benar kuasa terbaca oleh akal. Tapi dia adalah maha benar, maha kuasa. Betul enggak? Maha besar. Betul enggak? Berarti ini antara adalah mutlak dengan zero saja yang bisa. Nah, manusia di sini harus membebaskan dirinya dari kanan dan kiri. Jangan mencari yang baik, juga jangan takut yang buruk. Jangan mencari yang sukses ataupun takut sama yang gagal. Ketika kau lewati flow sistemnya, kau ada stasiun di ordinat zero saja. Ini saja, nol ini. Jangan ke sini, sesat kau. Dan betul enggak? Selain Allah semua setan, betul enggak? Jika tidak beserta Allah, kau pasti beserta dengan setan. Maka Allah hanya ada di ordinat zero manusia. Begitu kau ke angka 1, berarti nilaimu 1. Angka 1 ke kanan, positif 1 sama dengan negatif 1, nilai sama dengan 1, sesat kau. Betul? Berarti kau jangan mencari tujuan duniawi, kaya, sukses atau apapun, kecuali hanya mencari Allah dan ridhonya. Kaya boleh, bukan berarti suruh miskin, boleh. Kalau enggak disuruh mencari kaya, juga jangan kemudian menjadi miskin. Jangan kaya, jangan miskin, betul enggak? Kayalah hatimu akan Allah saja, betul enggak? La ilaha, baru akan ada hadir illallah. Lah kalau ngomong la ilaha, tapi aku masih cinta uang, cinta anak, cinta istri, rumah, boil dan sebagainya, betul enggak? Oh, picek matamu, betul enggak? Gitu la ilaha illallah berlaku enggak? Enggak, kamu mencintainya segala macam, betul enggak? Hanya ada satu saja ini. Kalau kau berpikir baik buruk, pasti kau akan harap yang enak dan kau pasti takut yang enggak enak, itu hukum. Makanya di sini ilmunya berbeda dengan ilmu di luar ya. Nah, nanti kita sambung lagi ke episode yang berikutnya ya. Kita tutup dulu ya, tapi nanti ke part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.